Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, mahasiswa, mahasiswi STT Rumah Murid Kristus. Hari ini kita akan membahas topik tentang mata kuliah hermeneutika. Ada beberapa aspek penting. Kalau yang tadi kita sudah melihat dari akar katanya, karena kita dalam topik mengenal sebenarnya hermeneutika ini, dari akar katanya, dari pentingnya kita belajar hermeneutika, dan dari perkembangan definisi sehingga memunculkan kesimpulan yang telah saya sampaikan tadi. Tetapi kita tidak boleh juga mengabaikan beberapa aspek-aspek penting dalam hermeneutika atau hermeneutik. Yang pertama adalah hermeneutik itu dijadikan sebagai ilmu dan sebagai seni, sebagai ilmu dan sebagai seni. Hermeneutik itu sebagai ilmu artinya kita menggunakan pendekatan akal atau prinsip-prinsip atau logis tidaknya, sistematikanya jelas, itu pendekatan akal. Jadi ketika kita menafsir, karena saya bicara tadi kegiatan menafsir, maka ketika kita sedang menafsir, kita perlu menggunakan akal, perlu menggunakan prinsip, perlu menggunakan aturan-aturan yang berlaku. Maka itu dikatakan sebagai hermeneutik, sebagai ilmu. Harus logis, harus masuk akal di dalam kodrat yang Tuhan taruh atau dalam standar yang Tuhan taruh. Dan yang kedua adalah hermeneutik itu menjadi sesuatu yang bersifat seperti seni. Berarti kita menggunakan pendekatan perasaan. Karena kalau seni kan lebih ke feeling, lebih ke afektifnya, affection, lebih ke sudut perasaan. Kemudian kita dalami, bagaimana kita selami apa yang ada di dalam hal yang kita tafsirkan. Sekali lagi kita langsung lebih ke konteks firman Tuhan. Contohnya kalau kita menafsirkan surat Paulus, maka kita menafsirkan menggunakan sistematika yang jelas. Kita menggunakan prinsip yang jelas. Kita menggunakan metode yang jelas. Dan di sisi yang lain, kita harus mendekati tafsiran yang kita lakukan terhadap tafsiran Paulus, tafsiran atas surat-surat Paulus menggunakan seni perasaan. Kita harus melihat kedalaman dari apa yang ditulis, kedalaman perasaan, bagaimana situasi perasaannya, bagaimana keadaan ketika dia menulis. Jadi penting sekali untuk kita melihat dari dua sisi ini. Kita tidak boleh mengabaikan ilmu atau prinsip-prinsip dalam menafsir. Seringkali orang terjebak dalam yang kedua, ketika dia terlalu terbawa perasaan dalam menafsir dan mulai mengabaikan ilmu. Dan ada juga yang mengabaikan perasaan dan hanya menggunakan ilmu, akhirnya menjadi kaku. Dan saya bisa simpulkan seperti di dalam slide, ini bicara seperti sebuah lukisan. Sebuah lukisan akan dilihat oleh dua orang. Ketika ada di sebuah museum misalnya, dia dipajang dan ada dua orang yang datang. Yang pertama adalah seorang ilmuwan. Dan ketika dia misalnya lukisan Mona Lisa, maka ketika ilmuwan itu datang dan dia melihat, maka dia akan melihat dari pendekatan ilmu. Pendekatan ilmu artinya dia akan melihat komposisi warnanya, dia melihat bahan baku yang digunakan, dia akan melihat umur dari kayunya, dari kanvasnya. Jadi dia akan menggunakan metode-metode yang masuk akal. Dia akan mau cerita apakah betul ini karya seni yang agung. Tetapi dia akan melihat dari prinsip-prinsip ilmu atau logis tidaknya. Dia akan mendekati dan melihat warna catnya ini berdasarkan campuran apa. Tetapi ada orang yang kedua. Kalau yang pertama seorang ilmuwan, yang kedua adalah seorang seniman. Dan seorang seniman akan melihat dari sudut pandang keindahan kedalaman. Seringkali kita kalau melihat sebuah lukisan, kita akan bilang begini, kurang menarik lukisan ini. Sepertinya mana nilai mahalnya? Tetapi bagi seorang seniman, harganya bisa begitu mahal, begitu sulit dijangkau oleh orang-orang, bahkan katanya tidak ada harga yang bisa ditaruh dalam lukisan itu. Tapi bagi kita itu hanya sebuah gambar yang ada di kanvas. Kenapa? Karena bagi seorang seniman, dia mampu melihat kedalaman perasaan dari lukisan itu. Dia mampu menyentuh sampai kedalaman apa yang tergambar,
apa yang sedang ditunjukkan atau sedang mau disampaikan oleh pelukisnya. Nah, jadi ketika kita menafsir, kita perlu memperhatikan prinsipnya, kejelasannya, dan kita perlu memperhatikan keindahan dan kedalamannya. Seperti saya katakan, itu ibarat lukisan. Bagaimana kita menafsir dengan sistem yang logis, yang sesuai prinsip, tetapi tidak mengabaikan perasaan yang terkandung dari dalam firman itu. Nah, itu aspek yang pertama. Bagaimana hermeneutika sebagai ilmu dan seni. Yang kedua, aspek penting dari hermeneutika. Nah, seperti yang saya katakan di pendahuluan tadi, bahwa ini adalah soal sumbernya, baru pribadi yang menafsir, dan yang terakhir adalah kondisi dan situasi. Nah, saya mau katakan berbeda dengan konsep berpikir dunia, kita ada di konsep berpikir rohani. Maka penting sekali untuk kita ada di aspek yang kedua, meminta pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kita pada kebenaran. Sedalam apapun prinsip kita, sedalam apapun ilmu yang kita pakai, sedalam apapun seni yang kita miliki, tetap kita sangat memerlukan Roh Kudus untuk menetralkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang keluar daripada kebenaran yang sejati. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Yohanes 16 ayat ke-13, firman Tuhan berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu pribadi Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus inilah roh kebenaran yang membawa kita ketika kita mau memaknai sesuatu, kita memaknai dalam batasan yang tepat, batasan yang Tuhan taruh. Seringkali ada istilah orang kebablasan dalam menafsir karena seringkali terjebak dengan perasaan atau dipengaruhi oleh perasaan. Seperti saya katakan tadi, seni, ada perasaan di dalamnya ketika menafsir. Dan ada yang terlalu terbawa dengan prinsip-prinsip yang dia pegang, sehingga dalam menafsir dia menggunakan pedoman keyakinan hidup atau sesuatu yang dia pegang sehingga menghasilkan satu makna yang baru, makna yang mungkin keluar dari koridor yang Tuhan mau. Maka seperti apa yang firman Tuhan katakan, apabila ia datang, ia roh kebenaran, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya memang kita terbatas untuk mengungkapkan segalanya. Tetapi kalaupun Tuhan memberikan satu bagian untuk kita tafsirkan dalam firman Tuhan, ada Roh Kudus yang menjaga kita untuk tetap ada di dalam koridor yang benar atau dalam batasan yang benar, sehingga kita tidak kebablasan atau tidak keluar atau tidak over atau kita tidak hyper, kata ada istilah-istilah dalam dunia teologi sekarang, yang kelebihan dari yang seharusnya. Bukan sekedar multi makna, tetapi hyper makna atau over makna, over meaning. Artinya kelebihan dari arti yang seharusnya. Kita akan membahas itu lebih lanjut, bagaimana Roh Kudus akan menuntun kita. Nah, yang berikut, yang ketiga adalah aspek iman dan kepercayaan atas firman Tuhan. Ini menjadi hal yang penting. Seperti saya katakan tadi, sumbernya kebenaran, tetapi orang yang menafsir ini terbatas. Dia punya situasi dan kondisi yang dia miliki, yang dia bawa, sehingga menghasilkan satu makna yang baru, makna yang dihasilkan. Dan perlu sekali dia memiliki iman dan kepercayaan yang benar, yang sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran atas firman Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus menjaga dalam koridor, tetapi kita juga harus ada dalam iman dan kepercayaan yang benar akan firman Tuhan. Ada beberapa poin, ada kurang lebih 9 poin tentang iman dan kepercayaan atas firman Tuhan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah ketika kita menafsir firman Tuhan, kita harus tahu, kita harus yakini, kita harus percaya, kita harus pegang bahwa firman Allah adalah firman yang menyelamatkan manusia yang tersesat.
Di dalam Roma 10 ayat 13 dan 14, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, saya akan lanjut ke ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mereka yang membawa kabar baik, mereka yang melaksanakan hermeneutika adalah orang-orang juga yang membawa kabar baik seharusnya. Tetapi kita harus tahu bahwa dasar dari firman itu adalah untuk menyelamatkan manusia yang tersesat, bukan menyesatkan manusia, atau bukan membawa manusia malah jadi tersesat dari keadaan yang sebenarnya hidup dalam kebenaran. Jadi ketika kita melaksanakan metode atau menerapkan hermeneutika dalam menafsir, kita harus punya pegangan yang pertama, bahwa firman itu menyelamatkan manusia yang tersesat. Jadi kalau misalnya muncul tafsiran-tafsiran yang malah membuat manusia tersesat, maka sebenarnya dia sudah keluar dari prinsip-prinsip yang ada di dalam hermeneutik. Yang kedua, bahwa firman Tuhan itu adalah makanan rohani bagi orang Kristen. Makanan rohani. Dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan bahwa manusia, ada tertulis, kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya ketika kita menafsir, kita harus pahami penting bahwa makanan utamanya adalah firman Tuhan. Nah, seringkali orang menafsir ayat firmannya hanya seperti sesuatu yang mendukung apa yang menjadi tafsirannya. Mendukung, padahal yang menjadi dasar adalah firman Tuhan sebagai makanan utama. Sedangkan tafsiran, penerapan, aplikasi adalah makanan-makanan tambahan yang akan melengkapi makanan utama, yaitu firman Tuhan. Jadi kita harus memahami dan meyakini dan mengimani bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani orang Kristen. Seringkali orang terobsesi dengan tafsiran, orang terobsesi dengan hasil tafsiran yang begitu luas, yang begitu dalam. Seringkali orang juga melihat renungan-renungan firman Tuhan, tetapi mengabaikan membaca kebenaran firman Tuhannya. Padahal makanan rohaninya adalah firman Tuhan. Nah, misalnya kalau kita melihat ada orang yang makan makanan tambahan, ya kan? Misalnya dia makan es krim atau makanan-makanan lain yang dia senangi. Tapi kalau misalnya di konteks kita orang Indonesia, kalau belum makan nasi katanya biasanya sakit perut. Jadi kalau kita tidak makan rohani, makanan yang tepat, yaitu firman Tuhan duluan, baru udah mulai dengan sesuatu yang kita tafsirkan dengan pemikiran kita, maka kita akan mengalami sakit. Kalau secara jasmani sakit perut, kalau secara rohani kita mengalami sakit di dalam roh kita atau sakit di dalam kerohanian kita. Penting sekali untuk kita tahu dan yakini dan percaya bahwa makanan rohani orang Kristen adalah firman Tuhan. Nah, yang berikut, yang ketiga adalah firman Tuhan itu menjadi petunjuk Allah bagi orang Kristen. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi artinya sebenarnya kita dalam menafsir, dalam melaksanakan proses hermeneutika, kita harus meyakini bahwa firman Tuhan menjadi petunjuk Allah bagi orang Kristen untuk mengenal Allah, mengenal firman-Nya, mengenal cara Tuhan dalam bergerak, cara Tuhan dalam berkehendak, dan semua tentang Tuhan. Jadi ketika menafsir dan tidak membawa kita kepada Tuhan dan petunjuk yang Tuhan beri, malah menjadi hal-hal praktis yang tidak perlu, maka kita sudah keluar dari konteksnya. Contohnya, satu kali saya mendengar ada sempat seseorang yang menafsirkan sesuatu, menyampaikan suatu kebenaran firman, tetapi di dalamnya dia selipkan bagaimana cara untuk selfie. Nah, itu kan sesuatu yang agak keluar dari petunjuk Tuhan, ya kan? Nah, itu biarlah menjadi satu hal yang menjadi contoh yang bisa kita pahami bahwa
penafsiran itu membawa kita kepada apa yang Tuhan mau, arahan Tuhan. Yang berikut adalah firman Tuhan sebagai senjata rohani orang Kristen. Kita bisa melihat di berbagai ayat, tetapi dari kisah Yesus di pencobaan padang gurun dalam Matius 4 ayat 1-11, Tuhan menjadikan firman Tuhan sebagai senjata rohani melawan iblis. Ingat, melawan iblis bukan lewat tafsiran, bukan lewat pemikiran manusia, tetapi lewat firman Tuhan. Nah, ini menjadi satu hal yang harus diimani dan dipercayai, bahwa firman Tuhanlah yang menjadi senjata rohani orang Kristen. Nah, berikutnya firman Tuhan menjadi dasar teologi agama Kristen, atau menjadi konstruksi yang teologi di mana bangunan itu dibangun dengan dasar firman Tuhan. Jadi sedalam-dalamnya tafsiran, seindah-indahnya tafsiran, seideal-idealnya tafsiran, sebagus-bagusnya itu tafsiran, kalau dia tidak menggunakan firman Tuhan sebagai dasar, tetapi menggunakan pemikiran manusia dan filsafat-filsafat kosong, maka dia sedang keluar dari dasar yang seharusnya. Maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar teologi kita untuk menafsir atau untuk menerapkan proses hermeneutika. Berikutnya, yang keenam, firman Tuhan harus menjadi dasar ajaran dan pelayanan berkhotbah dalam jemaat Allah. Nah, ini kurang lebih sama seperti tadi, tetapi lebih ke penerapan dalam menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Kita punya tafsiran yang Tuhan taruh, mungkin kita punya tafsiran yang sudah kita doakan, tetapi kita harus kembali lagi dasar ajarannya firman Tuhan. Yang berikut, yang ketujuh adalah di dalam hermeneutika kita harus imani dan mempercayai bahwa firman Tuhan adalah dasar harapan orang Kristen. Jadi jangan sampai karena tafsiran yang kita buat, tafsiran yang kita metode-metode yang kita lakukan, malah mengikis harapan orang Kristen, malah menghilangkan dasar bahwa pengharapan kita adalah firman Tuhan. Yang berikut adalah yang ke-8. Firman Tuhan adalah wahyu Allah tentang jemaat dan universum. Artinya firman Tuhan ini bicara secara pribadi, secara personal, tetapi juga bicara secara umum. Jadi bisa bicara kepada umat Tuhan dan bisa bicara juga kepada umat manusia. Saya tulis di sini red line of Bible atau garis merah dari Alkitab, bahwa apa yang disampaikan dari firman Tuhan ketika ditafsir itu bukan hanya konteks kepada jemaat saja, kepada umat Tuhan, tetapi Tuhan bisa bicara secara universal, secara umum kepada umat manusia. Dan yang terakhir, firman Tuhan adalah kitab yang sebenarnya sulit dimengerti tanpa Roh Kudus, tanpa metode yang benar. Karena antar abad dan waktu, sesuatu yang disampaikan berabad-abad yang lalu oleh waktu yang panjang sampai ke generasi kita, dan ketika kita menafsir, kita perlu menghormati Alkitab sebagai sesuatu yang sulit dimengerti dalam tanda kutip. Maka kita mengambil sikap untuk tidak menafsir secara sembarang. Jadi inilah aspek-aspek dari hermeneutika yang harus kita perhatikan, bahwa hermeneutik itu sebagai ilmu dan seni, hermeneutika juga sebagai sesuatu yang perlu sekali pertolongan Roh Kudus untuk menjaga dalam koridor yang tepat. Dan yang terakhir, iman dan kepercayaan atas firman Tuhan harus benar ketika kita melaksanakan atau menerapkan hermeneutika dalam menafsir. Demikian untuk topik yang pertama ini, kiranya dapat memberkati. Dan yang menjadi aspek yang keempat, aspek yang penting bagi kita untuk diperhatikan ketika kita menerapkan hermeneutik adalah kerohanian dari penafsir. Ini saya sudah singgung dari tadi, tetapi kita akan lebih membuatnya lebih jelas. Jadi ada hal yang harus kita perhatikan dari seorang penafsir. Jadi bukan hanya sumbernya, tetapi pribadi yang menafsir. Yang pertama, dia harus seorang yang sudah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali artinya seorang yang sudah menerima Yesus dan kehidupan lama sudah dia tinggalkan. Nah, seseorang seperti ini di dalam mata kuliah-kuliah yang lain akan dijelaskan memang tentang bagaimana seorang yang sudah dilahirkan kembali. Tetapi artinya dia sudah mengalami metanoia, perubahan pola pikir, dia sudah dijamah oleh Roh Kudus sehingga dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Nah, orang yang masih tercemar di dalam kehidupan yang lama akan sulit menafsir dengan cara yang benar. Jadi yang pertama, dia harus jadi seorang yang sudah dilahirkan kembali. Yang kedua, dia harus menjadi seorang yang memiliki sikap dan motivasi yang benar. Motivasinya, sikapnya ketika dalam menafsir harus benar. Yang pertama, dia menjadi orang yang rindu akan firman Allah. Dia benar-benar menjadi orang yang cinta akan firman Tuhan. Ketika dia menafsir bukan berdasarkan mencari kesalahan dari Alkitab, bukan karena motivasi untuk menyelidiki agar kepuasannya akan pengetahuan bisa terpenuhi, tetapi benar-benar dia menjadi orang yang cinta akan firman Tuhan. Yang berikut, dia menjadi seorang murid. Artinya dia memahami konsep otoritas, bahwa dia adalah yang mengikuti Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti dia. Di dalam Yesaya 50 ayat 4, kita baca firman Tuhan. Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Artinya perkataan seorang murid. Murid akan mengikuti gurunya. Murid akan mendengar gurunya. Jadi ketika dia seperti yang dikatakan tadi, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang lain. Nah, hal ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan, bahwa dia tunduk kepada firman Tuhan, kepada otoritas firman Tuhan. Seorang penafsir harus memiliki hati seorang murid yang siap dikoreksi, bukan memaksakan idealis atau kemauannya sendiri melampaui apa yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan. Yang berikut, dia harus memiliki iman yang benar. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dengan iman, seorang penafsir akan melihat apa yang benar-benar harus dia lihat. Jadi kalau dia bukan orang yang percaya kepada Allah dan dia menafsir, maka yang terjadi tafsiran yang dihasilkan adalah sesuatu yang salah. Jadi tanpa iman tidak ada perkenanan. Tanpa iman kita tidak bisa melihat apa yang benar, apa yang benar-benar harus kita lihat. Jadi seorang penafsir harus memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita menemukan sumber tafsiran tetapi bukan dari anak Tuhan, bukan dari orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sudah pasti akan ada banyak kecemaran dalam hasil tafsirannya. Berikutnya, dia harus menjadi orang yang membaca Alkitab dengan tekun dan teliti. Kisah 17 ayat 11. Dia harus menjadi orang yang teliti. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi walaupun kita punya banyak sumber informasi sebagai seorang penafsir, walaupun kita punya banyak hal yang hebat yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan untuk kita dapatkan karena sumber informasi yang semakin banyak, kita harus tetap kembali kepada kestabilan, ketekunan untuk membaca Alkitab dengan tekun dan teliti, supaya kita tetap ada di dalam koridor yang benar. Yang berikut, dia harus menjadi orang yang bertekad menjalankan firman Tuhan. Bukan hanya seorang yang hanya menyuruh orang lain berkata, bukan hanya seorang yang menafsir dan menunjukkan tafsiran yang indah, tetapi dia harus menjadi orang yang melaksanakan firman Tuhan yang dia terima. Dia punya tekad untuk melakukan firman Tuhan itu. Jadi bukan cuma omong doang, tetapi menjadi pelaku firman. Yang berikut, seperti yang saya jelaskan tadi, selalu memohon pertolongan daripada Roh Kudus. Karena di balik semua hal, Roh Kuduslah yang akan membawa kita tetap ada dalam kebenaran. Demikian untuk topik yang pertama ini, kiranya dapat memberkati waktu saudara.